Hari ini kita belajar membuat file ikan patin yuk. File ikan patin berbentuk irisan daging patin tanpa tulang, kepala, dan kulit. Ini nih, file ikan patin gorengnya. Yummy. Teman-teman Unyil, Tiara, Eka, dan Lia suka banget loh makan file ikan patin goreng. File ikan patin ini bergizi tinggi, kandungan vitamin, omega 3 dan proteinnya bagus untuk masa pertumbuhan. Mantap kan? Ogla, buruan apa? Kagak bisa ngebut apa ini motor? Aduh, OIP cerewet amat sih. Ai ada janji sama si Unyil, Ogla. Ntar dia ninggalin Ai lagi. Wah, OIP mana ya? Aduh. Unyil, ya ampun. Kayak hantu aja sih tiba-tiba muncul. Ih, tahu ke dong yang harus hati-hati. Gimana sih? Emang nih si botak. Nih helmnya. Empok, mana uangnya? Udah dianterin, kagak bayar. Payah. Pabrik file ikan patin ini berlokasi di Jakarta. Setiap hari pabrik ini mengolah 5 ton ikan patin loh. Ikan patinnya didatangkan dari daerah Lampung dan Jawa Barat. Ikan patin di pabrik ini mempunyai berat 900 sampai 1.200 gram per ekornya. Ayo, belah ikan patinnya. Karena file ikan merupakan daging ikan tanpa tulang dan kepala, jadi pisahkan bagian tulang dan kepala ikan. Oh iya, dalam 1 jam setiap karyawan mampu memfile 60 sampai 80 kg ikan patin. Wih, mantap kan? Wah, mas-masnya memang sudah pada ahli nih. Yuk, lanjut ke tahap berikutnya. Bagian tubuh yang masih tertempel pada daging ikan perlu kita bersihkan nih. Seperti bagian sirip ini. Potong bagian siripnya. Permintaan file ikan patin ini tergolong tinggi. Olahan file ikan patin menjadi menu andalan di berbagai restoran di Jakarta loh. Oke, lanjut ke tahap pembersihan berikutnya. Sekarang hilangkan daging pada perut. Lalu hilangkan juga lemak di bagian punggung ikan. Jangan lupa yang satu ini, pisahkan kulit ikan patinnya. Perlu keahlian nih, karena kulit ikan patin benar-benar tipis. Jangan salah loh, ternyata bagian-bagian yang dihilangkan seperti kulit, sirip, daging pada perut dan lemak di punggung bisa diolah menjadi tepung ikan. Ini kulit daging, lemak agak kepake kali ya. Biar Ai bawa dia, biar bisa Ai olah jadi makanan ini di rumah. Poipe, katanya Poipe mau bantuin bikin file ikan patin. Silet? Serem amat sih Nyil, mainannya silet. Aduh, bukan silet kok, tapi file ikan patin. Oh, filet ikan patin. Kok kayak nama penyanyi ya Nyil? Yah, lama-lama Unyil jadi pusing nih ngobrol sama Poipe. Aduh. Iya Nyil, iya, bercanda. Aduh, sakit Nyil. Lagian Poipe sih ke pabrik pakai sepatu hak tinggi. Saltum tuh Po, alias salah kostum. Masih tahap pembersihan nih. Selain lemak yang masih tertempel di daging, hilangkan daging merah yang berada di bagian tengah dagingnya ya. Jadi file ikannya bersih. Sip, sekarang timbang file ikan patinnya. Sortir sesuai ukuran yang diinginkan. Oke, sip deh. Yuk, susun file ikan patin dalam loyang. Setiap loyang berisi 10. File ikan patin ini akan kita masukkan ke dalam ruangan pembeku. Ruangan pembeku ini bersuhu minus 40 derajat Celcius loh. Dinginan mana ya sama kutub. File ikan patin akan disimpan selama 6 jam. Selain untuk membekukan file ikan patin, suhu dingin ini bisa membuat file ikan patinnya awet. Oke deh, lanjut ke tahap berikutnya.
Kemas file ikan patin berukuran 1 kilogram dalam plastik seperti ini. Sejak berdiri tahun 2012 lalu, pabrik ini sudah menjual file ikan patin ke seluruh Indonesia loh. Kandungan gizi protein hewani dalam ikan patin lebih besar dibanding ikan tawar lainnya. Sumber protein pada ikan patin sekitar 28% loh. Apalagi kandungan kalsium dan fosfor ikan patin. Wah, bagus banget sebagai zat penguat dan penjaga kesehatan gigi dan tulang. Mantap! Enak bener ini ikannya ya, Nyil. Kagak usah repot-repot misahin daging sama tulangnya ini. Iya dong, Po. Kan sakit ketusuk tulang ikan. Makan nggak bagi-bagi ya? Bagi dong, Nyil. Mau gak? Sini, Pak. Ikut makan ikan patin bareng, Pak. Jangan, Nyil, jangan. Ntar dihabisin lagi sama dia. Ipe nih. Bayar dulu, Mpok, ongkos naik motornya tadi. Kagak bakal ayo bayar, Oga. Berisik, Oga. Iya, ntar ayo bayar. Bawel. Bener ya, Pok? Pak Uga tunggu nih di pengkolan. Saat ini Indonesia masih bergantung pada impor ikan patin dari negara Vietnam loh. Kebutuhan ikan patin kita sekitar 700 ton per bulan dan hanya 120 ton yang bisa dihasilkan di Indonesia. Sisanya ya impor dari Vietnam dan Thailand. Padahal dulu negara Vietnam belajar budidaya ikan patin dari Indonesia. Nah, untuk keuntungan bisnis, ikan patin Vietnam biasa dijual di supermarket memakai nama ikan dori atau creamy dory. Siapa yang mau cobain pizza buatan Unyil? Ayo, tunjuk tangan. Selain pizza, Unyil juga mau mengajak kalian melihat proses pembuatan keju mozzarella. Keju khas Italia yang sering kita temukan pada pizza. Keju mozzarella berbahan dasar susu sapi segar. Nah, salah satu tempat pembuatannya di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Ini dia, sapi-sapi betina penghasil susu segarnya. Sebelum memerah, pastikan dulu kelenjar susunya bersih ya. Kalau sudah bersih, pasang alat pemerahnya. Sip, susu segar siap mengalir deh. Dalam sehari, sapi-sapi ini diperah sebanyak 2 kali. 1 ekor sapi bisa menghasilkan sampai 12 liter susu. Wah, banyak juga ya. Come on, kita bawa susu ke tempat pembuatan keju mozzarella. Nah, sapi yang baik, ayo makan yang banyak ya, biar susunya banyak dan kamunya jadi sehat. Den, ini sapinya, Den. Udah siap nih. Loh, mau gak? Kok bawa-bawa pisau, Pak? Mau ngapain? Lah, Den Unyil gimana sih? Kan sapinya mau dipotong, Den. Bukan dipotong, Pak. Sapi ini mau diperah susunya, bukan diambil dagingnya, Pak. Ya, kirain. Gagal deh nyate dan bikin sop. Aduh, sakit. Sapi Den Unyil bandel. Bawa pergi aja dah. Baik-baik ya, jangan nakal. Sebelum diproses lebih lanjut, pindahkan susu segar ke wadah khusus bernama milk can. Gunakan pipa selang agar pemindahan susu lebih cepat dan higienis. 1 milk can bisa menampung 40 liter susu. Selanjutnya, proses pasteurisasi. Pada proses ini, susu dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius. Jangan lupa aduk-aduk susu agar panasnya merata. Tujuan pasteurisasi yaitu untuk membunuh bakteri patogen dalam susu. Sip, selanjutnya dinginkan susu. Caranya masukkan wadahnya pada kolam ini. Tunggu sampai suhu susu turun pada angka tertentu ya. Setelah beberapa menit didinginkan, pindahkan susu pada tangki pengolah. Tangki ini bisa menampung sampai 800 liter susu loh. Kemudian tambahkan cairan karakter, yaitu bakteri khusus untuk pembuatan keju mozzarella. Aduk susu agar bakteri tercampur dengan rata. Diamkan beberapa saat, kemudian tambahkan juga cairan enzim. Cairan ini bisa membuat susu menjadi padat dan menggumpal. Aduk-aduk lagi yuk.
Untuk membuat susu segar menjadi keju mozzarella butuh waktu sekitar 3-4 jam. Sip, susunya sudah menggumpal dan siap dipotong. Gunakan alat berbentuk jaring kawat besi seperti ini. Tujuan pemotongan untuk memisahkan bagian gumpalan susu dengan air yang terkandung di dalamnya. Nah, aduk-aduk lagi ya. Membuat keju mozzarella hanya membutuhkan gumpalan susunya saja. Jadi buang dulu air sisa penggumpalannya. Ayo, siapa yang mau mandi susu nih? Kemudian angkat gumpalan susu keluar dari tangki. Lakukan proses stretching atau menarik-narik keju supaya keju jadi kenyal, berserat, dan agak melar seperti karet. Agar bagian keju mudah menempel dan bercampur, tambahkan air panas juga ya. Baru deh cetak keju menjadi bulat-bulat. Genggam keju, lalu keluarkan dari celah ibu jari dan telunjuk. Jadi deh. Wah, ternyata kandungan protein dan kalsium dari keju lebih besar dari susu segar. Belum lagi kandungan vitamin dan mineralnya. Semuanya baik untuk kesehatan tulang dan gigi loh. Salah nih sampai ke Denonyil. Merah ganteng, ayo jangan ngambek dulu ya. Ya. Baru dibilang udah ngebul begini. Soak deh nih Merah. Bener kan pakai berhenti di sini lagi? Nah, itu dia Denonyil. Loh, kok telat Pak? Ya Den, tahu sendiri si Merah ganteng ini suka ngambek. Ini habis ngebul, mogok dah. Ya udah, mana susunya Pak? Biar Unyil jalan duluan deh bawa susunya. Iya Den. Nih Den. Oke, masukkan keju ke dalam gelas plastik, lalu timbang satu persatu. Sebagai pengawet alami, tambahkan larutan garam. Baru deh, pres gelas dengan penutup plastik. Keju mozzarella tahan hanya beberapa hari. Itu pun harus disimpan dalam lemari es. Produk keju mozzarella lainnya yaitu berbentuk balok. Kali ini pengemasannya berbentuk vakum. Penjualan keju ini sudah sampai Pulau Sumatera, Kalimantan, Lombok, dan Bali juga loh. Keju mozzarella paling enak nih kalau dijadikan topping pizza karena teksturnya yang mudah meleleh saat dipanggang. Ayo, kita buat pizza ala salah satu resto di Solo. Kita buat pizza ya. Sudah ada teman-teman punya juga tuh. Masukkan satu persatu bahan toppingnya yuk. Saus tomat, bawang bombay, potongan beef, daun basil, terakhir parut keju mozzarella sampai penuh. Kemudian panggang pizza pada suhu sekitar 150 derajat Celcius selama 10 menit. Tada! Ini dia hasilnya. Ayo, selamat makan. Gimana rasanya? Unyil sisain dong.